Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Abdul Rahim. Saya selaku dosen pembimbing Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dan saat ini akan membimbing tim dari Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan Nur, Ketua dari tim Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Nur Halimah dari tim Universitas Mula Warman. Perkenalkan, saya Eka Caini Mustikati dari tim Universitas Mula Warman. Kami dari tim Universitas Mula Warman. Setiap anak bangsa merupakan aset berharga untuk suatu negara. Untuk mempertahankan potensi SDM masa depan suatu bangsa, untuk itu perlu memperhatikan kesehatan generasi bangsa sejak dini. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hingga akhir 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa sebanyak 5 provinsi mencatat angka kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Turunan stunting dalam 7 tahun ini dari 37% turun menjadi 24,4%. Ya, target kita nanti di 2024 14%. Masalah stunting memang harus ditangani secara serius. Karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik. Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum ia tumbuh dewasa. Karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif. Akan menjawab masalah stunting segera, dan ini akan merubah kemampuan anak-anak kita dalam waktu cepat. Kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Siapkah kita menurunkan angka stunting di tahun ini? Menurut hasil survei status gizi di Indonesia tahun 2022 sangatlah meningkat. Maka dari itu, kami membuat inovasi dari biskuit dan kacang tanah yang kami kombinasikan dengan namanya Bisnut, biskuit peanut. Biskuit peanut merupakan makanan pendamping balita umur 1 tahun sampai 5 tahun. Biskuit peanut memiliki pangan yang sangat tinggi serat, protein, lemak, dan lain-lain. Proses pembuatan biskuit peanut. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian takarlah bahan-bahan sesuai dengan takaran, seperti tepung terigu, yaitu sekitar 200 gram. Selanjutnya bahan kedua, yaitu susu bubuk, dapat Anda takar sebanyak 20 gram. Apabila takaran sudah sesuai, lanjut ke bahan ketiga, yaitu gula. Takarlah sebanyak 15 gram. Langkah selanjutnya, pecahkan 1 butir telur, kemudian pisahkan kuning telur dengan putih telurnya pada satu wadah yang bersih. Jika sudah, kita akan lanjut pada proses pencampuran. Pertama-tama siapkan 2 wadah. 1 wadah campurlah susu bubuk dengan tepung terigu. Wadah kedua campurlah kuning telur dengan gula. Kemudian aduklah secara merata pada masing-masing wadah tersebut. Pada wadah kuning telur dan juga gula,
Aduklah lebih merata agar gula pasir dapat larut dengan baik bersama dengan kuning telur. Jika sudah, kita campurkan tepung terigu dan juga susu yang telah dicampur tadi ke dalam wadah kuning telur dan juga gula pasir yang telah dilarutkan. Kemudian, aduk secara merata agar adonan biskuit dapat terbentuk dengan baik. Jika adonan telah terbentuk dengan baik, gunakanlah tangan Anda untuk lebih meratakan adonan dengan tepung terigu pada sisa-sisa wadah tersebut. Kemudian bentuklah adonan satu persatu sesuai dengan bentuk yang Anda inginkan. Selanjutnya, adonan biskuit akan masuk ke dalam tahap pemanggangan. Dalam proses pemanggangan, membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Selama proses pengovenan, diperlukan pengawasan agar biskuit tidak akan hangus. Biskuit peanut mengandung kalori sebesar 550-1350 kalori untuk memenuhi kebutuhan kalori anak usia dini. Sebagai makanan pendamping pada anak usia 6-36 bulan. Cukup dikonsumsi 1-2 keping biskuit dalam 3-5 kali sehari. Seiring perkembangannya zaman, kami juga mengharapkan inovasi ini untuk terus berkembang secara maju dengan diproduksi menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang agar dapat meningkatkan skala yang lebih masif untuk dapat meningkatkan pemasaran dan juga dapat menyebarkan manfaatnya, terutama untuk Indonesia dan juga dunia. Untuk itulah peran generasi muda saat ini sebagai agent of change atau agen perubahan. Inovasi ini memenuhi 3 poin SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu pada poin kedua, tanpa kelaparan dan kesediaan pangan. Dan juga poin ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Serta pada poin ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Ketiga poin tersebut masuk ke dalam 17 tujuan SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Dengan inovasi-inovasi yang telah diciptakan, dapatkah kita bersaing dengan negara lain? Jawabannya tentu saja bisa. Dengan jangan berhenti menciptakan sebuah inovasi dan tingkatkan potensi SDM dalam negeri. Inovasi ini dapat membantu untuk meningkatkan potensi SDM untuk mewujudkan Indonesia emas agar dapat bersaing di tengah persaingan global. Penuhilah nutrisi gizi anak Anda sejak dini. Jangan pernah remehkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang lebih bahagia dan masa depan yang lebih cerah untuk si anak. Memiliki tumbuh kembang yang baik untuk wujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, bersama bisnis biskuit peanut sebagai makanan pendamping anak untuk memenuhi kebutuhan kalori dan upaya pencegahan stunting. Setiap anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak mempunyai hak-haknya yang patut dipenuhi. Wujudkan bersama kami yang muda yang berinovasi. Kami pamit dan jangan lupa mohon dukungannya.